Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan ilmu dengan tema menikah tanpa ma'rifatullah akhirnya memiliki anak yang kulitnya melepuh. Tema ini berkaitan dengan kisah nyata, yaitu tetangga dari teman kantor saya terdahulu. Dulu di saat teman saya itu masih sekantor dengan saya, kurang lebih belasan tahun yang lalu, saya mendengar dari beliau bahwa tetangganya memiliki anak yang kulitnya melepuh, dan itu sudah disaksikan sendiri oleh teman saya itu, yaitu seorang ibu. Anaknya yang kulitnya melepuh itu hanya satu, anaknya yang lain itu sehat. Kulitnya ketika dipegang itu gampang terkelupas. Intinya lemah. Anak itu terlahir lemah. Nah, akhirnya teman saya itu menanyakan kepada orang tuanya sebagai teman dari teman saya itu. Dijawabnya, itu karena menikah dengan kerabat dekat. Nah, hal ini adalah dampak keburukan karena tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah. Mengenal apanya? Perlu diketahui saudaraku, istilah ma'rifatullah itu adalah istilah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para wali Allah. Banyak secara tekstual disebutkan tentang ma'rifat itu atau para arifin atau orang yang telah mengenal Allah di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik wali Allah yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Sedangkan istilah syariat tarekat hakikat ada di dalam kitabnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Wali Al-Ghauts, Wali Penolong, di dalam kitab Risalah Al-Ghautsiyah. Jadi kalau misalkan seseorang itu ma'rifat kepada Allah, yang salah satunya adalah mengenal syariatnya, memahami ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, pasti menghindari pernikahan dengan kerabat dekat yang akhirnya bisa terhindar dari keburukan. Maka keburukan saudara kita itu karena tidak ma'rifat kepada Allah, tidak mengenal ilmu syariatnya Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." Nah, kalimat ini nih yang perlu digarisbawahi. Jadi, menikahi sepupu itu hanya boleh untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pengkhususan bagi beliau, bukan untuk semua orang mukmin. Yang lain dilarang. Nah, jadi di dalam surat Al-Ahzab ayat 50 itu harus dipatuhi oleh kita semua. Sebab kalau tidak, maka akan melanggar surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin
Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Jadi kalau misalkan orang yang tidak ma'rifatullah, tidak memahami surat Al-Ahzab ayat 50 bahwa menikahi dengan kerabat dekat yaitu sepupu itu hanya boleh dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pengkhususan kepada beliau, bukan untuk semua orang mukmin. Artinya mukmin itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melanggar, tidak ngikuti firman Allah tersebut, maka disebut orang yang sesat yang nyata. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang yang makrifat kepada Allah, mengenal syariatnya, kita wajib mengikuti firman Allah tersebut. Tidak boleh menikahi dengan sepupu. Kalau misalkan menikah, nah seperti saudara kita yang telah Anda dengar tadi, bahwa anaknya itu kulitnya itu melepuh, cuman disentuh saja sudah melepuh, sudah ngelupas. Nah, kok bisa sih ngelupas? Ada dalil lain yang bisa memperjelas hal itu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin menulis adab pernikahan. Dalam 8 adab tersebut disebutkan bahwa pria hendaknya memilih calon istri yang bukan dari kerabat dekat untuk meminimalisir syahwat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Janganlah kalian menikahi kerabat dekat, karena anak akan tercipta atau terlahir dalam kondisi lemah." Nah, terbukti pernyataan Nabi itu. Kondisi lemah seperti yang tadi saya ceritakan, anak yang lahir dari pernikahan kerabat dekat yang dilakukan selain Nabi Muhammad, ternyata salah satunya dampaknya adalah kulitnya melepuh ketika disentuh. Dalam penjelasan Al-Ghazali, anak dari pasangan kerabat dekat bisa terlahir lemah karena syahwat biologis hanya akan bangkit karena kuatnya pengaruh indera penglihatan dan penyentuhan. Sementara itu, dua indera tersebut, penglihatan dan penyentuhan, hanya menjadi kuat jika melihat dan menyentuh sesuatu yang asing dan baru. Sementara itu, Imam Asy-Syafi'i dengan jelas tak menganjurkan pasangan sepupu untuk menikah. Hal ini sebagaimana dikutip oleh Al-Khatib Asy-Syirbini, sungguh Imam Asy-Syafi'i menyatakan secara terang-terangan bahwa bagi calon suami disunnahkan tidak menikahi kerabat dekatnya. Dalam pemahaman Sayyid Bakri Syato', poin yang dimaksud sebagai kerabat dekat adalah wanita dalam urutan pertama jalur paman dan bibi dari ayah atau ibu. Perkataan penulis kitab Fathul Mu'in, saudara dekat adalah wanita yang masih dalam derajat pertama jalur paman dan bibi dari ayah dan ibu, yakni semisal anak perempuan paman dari jalur ayah, anak perempuan paman dari jalur ibu, anak perempuan bibi dari jalur ayah, dan anak perempuan bibi dari jalur ibu. Maksudnya itu adalah sepupu. Hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini adalah kita harus mengikuti apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." Jadi Allah itu sudah memberikan anjuran untuk mengikuti syariat. Syariat itu adalah peraturan tentang bab yang halal, bab yang haram, yang diperintahkan dan tentang yang dilarang, agar dipahami dengan benar, kemudian diamalkan di dalam berkehidupan. Begitu juga ketika menikahi seseorang. Jangan menikah dengan kerabat dekat. Kalau misalkan kita menyombongkan diri dari petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka dampak buruk bisa terjadi. Akhirnya terjadilah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 79. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri." Jadi
agar kita tidak terjerumus kepada kebinasaan, kita harus ma'rifatullah, mengenal Allah, terutama mengenal syariatnya, tentang peraturannya. Semoga kisah nyata ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.